Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan kami kembali di NI Channel. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan video kali ini saya akan membagikan cara pengisian siaga Pendis untuk kepala sekolah. Nah, sebelum saya lanjut ke caranya, seperti biasa bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa di subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya supaya nanti teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Oke, berikut ini caranya. Nah, di sini pertama kali kita masukkan link ini, siagapendis.com/login. Kemudian kita enter dan nanti muncul tampilan seperti ini. Nah, di siaga ini kita masukkan username dan passwordnya. Kalau sudah kita masukkan username dan passwordnya, baru kita klik masuk. Nah, selanjutnya muncul tampilan seperti ini. Di tampilan awal ini, di siaga Pendis ini, yang pertama kita cek bagian status pegawai. Nah, di status pegawai ini kita lakukan pembaharuan. Kalau misalkan ada pembaharuan di bagian SK pengangkatan, jadi kita harus cari dengan cara browse, lampirkan SK-nya. SK-nya di scan, kemudian kita upload ke sini. Namun di sini ada peraturannya. Jenis file berupa PDF, JPG, PNG minimal 200 KB dan maksimal 500 KB. Harus aturannya seperti ini. Kemudian kalau sudah kita upload seperti itu. Kalau ada perubahan di bagian status pegawai. Kalau misalkan tidak ada, kita lanjut. Nah, kalau ada perubahan di sini, setelah kita rubah, nanti kita simpan. Selanjutnya, kalau sudah selesai di bagian status pegawai ini, misalkan sudah dilakukan perubahan ataupun tidak ada perubahan, kita lanjut. Yang kedua adalah bagian di sini, di bagian sekolah induk. Nah, di sekolah induk ini sudah muncul seperti ini. Kemudian selanjutnya di sekolah induk ini tetap seperti ini, tidak bisa dirubah karena ini sudah sekolah induknya. Kemudian sekolah non induk. Nah, di sekolah non induk ini misalkan Bapak Ibu menambah jam di luar dari sekolah yang induk tadi, jadi kita tambahkan di sini. Kalau misalkan mau nambah, kita klik tambah, kemudian pilih provinsi, kabupaten, kota, nama sekolah, NPSN, nama kepala provinsi, kabupaten, kecamatan, dan alamat. Kalau sudah, kita simpan. Kalau ada data di non submingkal atau di non induk, misalkan menambah jam di sekolah lain. Nah, kalau di sekolah non induk tidak ada, jadi kita tidak usah isi. Kemudian untuk nilai siswa kita klik. Nah, untuk nilai siswa ini silahkan klik menu jadwal dan tugas. Nah, di jadwal dan tugas ini kita klik. Kemudian di sini, karena di sini statusnya sudah aktif, jadi saya contohkan saja. Nah, di sini misalkan statusnya belum aktif, jadi di jadwal dan tugas mengajar ini kita perbaharui, kemudian kita tambahkan jam mengajar. Karena di sini statusnya sudah aktif, jadi saya akan berikan contoh saja. Nah, kita tambahkan jam mengajar terlebih dahulu. Kemudian di sini kita pilih kelasnya, misalkan kelas 10, rombelnya misalkan TKJ, atau mata pelajarannya pendidikan agama Islam, jumlah jamnya 13, misal 3, kemudian jumlah siswanya 11. Kalau sudah seperti ini kita tambahkan, nanti munculnya seperti ini. Nah, untuk tugas tambahan bisa kita isi kalau kita memiliki tugas tambahan di sekolah kita. Kalau tidak ada tugas tambahannya, berarti tidak usah kita klik tugas tambahan. Saya contohkan, jika mempunyai tugas tambahan di sekolah induk atau di submingkal, kita klik tambah. Kemudian jenis tugas tambahannya apa, misalkan wakil kepala sekolah atau kepala lab dan seterusnya. Saya contohkan misalkan kepala laboratorium, jumlah jamnya 12, kemudian kita tambahkan. Nanti kalau sudah ditambahkan, di sini muncul kalau ada tugas tambahan. Kalau tidak ada, tidak usah kita isi. Kemudian kalau sudah selesai, tinggal kita unduh jadwal dan tugas tambahan seperti ini.
kita unduh, kemudian kita download, dan hasilnya seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini setelah kita mengunduh jadwal dan tugas tambahan. Nah, ini kita cetak, kemudian kita berikan tanda tangan kepala sekolah dan stempelnya. Kalau sudah dicetak dan sudah ditanda tangan dan diberi stempel kepala sekolah, baru kita melakukan scan file yang ini. Yang kita cetak itu kita scan, kemudian kita upload di sini. Unggah jadwal dan tugas tambahan di sini. Kita klik, kemudian nanti kita pilih filenya. Misalkan filenya ditaruh di mana, kita pilih, kemudian kita open. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian kalau sudah kita upload, kita harus lihat hasilnya, lihat berkas. Nah, contoh yang sudah saya upload di sini, jadwal dan tugas mengajar di sini seperti ini, dan jangan lupa ada stempel basah dan tanda tangan kepala sekolah. Kemudian selain dari jadwal mengajar dan tugas tambahan, di sini kita menginputkan atau masukkan SK. Kebetulan di sini adalah kepala sekolah, jadi saya tambahkan SK kepala sekolahnya. Selain SK kepala sekolah, di sini yang paling penting adalah kita menambahkan membuat surat program pengembangan PAI. Nah, kita buat seperti ini, program pengembangan PAI-nya, kemudian kita cetak dan kita scan seperti ini. Kalau kita tidak menambahkan program pengembangan PAI, biasanya di bagian pengajuan ini nanti ditolak. Saya pernah coba kemarin, tidak ada pengembangan PAI dan ternyata ditolak, harus menambahkan ini, program pengembangan PAI. Nah, untuk program pengembangan PAI ini teman-teman bisa cari atau download di internet banyak. Kemudian kita cetak dan kita tanda tangani oleh kepala sekolah dan stempel basah, kemudian kita scan dan kita upload bersamaan dengan jadwal dan tugas tambahan, kemudian SK kepala sekolah karena ini untuk kepala sekolah, kemudian program pengembangan PAI. Nah, seperti itu. Kalau sudah, baru kita kembali ke bagian jadwal dan tugas, kemudian kita pilih ajukan. Karena di sini statusnya sudah aktif, jadi saya memberikan contoh saja. Nah, kalau sudah diajukan, nanti kita tunggu 1 hari atau 2 hari. Kalau sudah sesuai atau benar semua, nanti munculnya seperti ini. Status mengajar sudah aktif. Setelah kita mengisi status mengajar, maksudnya setelah kita mengisi atau mengupload data di bagian jadwal dan tugas, selanjutnya kita klik bagian absensi. Nah, di absensi ini kita tambahkan, kemudian kita pilih nama sekolah, pilih bulan, kemudian tahun, dan status cuti berarti tidak ada cuti. Kalau ada cuti, kita pilih ada cuti. Di sini saya tidak ada cuti, jadi pilih tidak ada cuti, kemudian kita simpan. Nanti kalau sudah disimpan, hasilnya atau munculnya seperti ini. Bulan Agustus. Kebetulan di sini saya sudah disetujui, jadi saya beri contoh saja. Kalau sudah kita tambahkan, kita inputkan absennya di sini satu persatu, kecuali hari Minggu atau hari libur kita tidak usah mengisinya. Nah, kalau kita sudah mengisi di bagian ini, selanjutnya kita unduh yang sudah kita isi, kita unduh, kemudian nah, kalau diunduh seperti ini sesuai yang kita isi tadi di bagian absensi, dan jangan lupa ditandatangani kepala sekolah dan stempel basah. Kalau sudah ditandatangani dan di stempel, kita upload, kita unggah, kita klik unggah, kemudian
Di sini ada keterangan juga, filenya bisa berupa PDF, JPG, PNG, JPG, ukuran maksimal 150 KB. Ingat di sini ukurannya maksimal 150 KB dan tidak boleh lebih. Kemudian kita cari filenya, kalau sudah kita open dan kita save change. Karena di sini saya sudah disetujui, saya hanya memberikan contoh saja. Nanti kalau sudah diupload kita bisa lihat hasilnya seperti ini. Kita klik lihat, kemudian tampilannya seperti ini. Nah, setelah kita mengisi jadwal dan tugas, kemudian absen, selanjutnya kalau status mengajarnya sudah aktif, jadi di sini kita bisa mencetak yang namanya ini SKMT. Kita klik SKMT. Nah, SKMT ini bisa kita cetak kalau status mengajarnya sudah aktif. Nah, kalau sudah status mengajarnya aktif, baru bisa kita cetak surat pengajuan SKMT. Kita klik cetak. Kemudian kalau kita sudah mencetak dan kita sudah download terlebih dahulu dan sudah mencetaknya, nanti tampilannya seperti ini. Surat keterangan menjalankan tugas. Nah, ini biasanya SKMT ini dijadikan untuk syarat untuk pencairan tunjangan profesi untuk di Depak seperti ini. Ini kita cetak, kemudian nanti kita meminta tanda tangan pengawas, kemudian kepala sekolah. Kalau sudah dicetak dan ditandatangani pengawas dan kepala sekolah, baru kita scan, kemudian kita uploadkan di sini, unggah SKMT. Kita cari file yang kita scan, kemudian kita open dan kita unggah SKMT. Nah, kebetulan di sini saya belum mengunggahnya, jadi saya akan berikan contohnya seperti itu. Nah, kalau sudah selesai, berarti di sini Anda belum mengajukan SKMT, ini akan hilang. Nah, demikian. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.